Halo Tegal, kembali lagi berjumpa di channel kebanggaannya orang Tegal. Ingat selalu untuk menjalankan pola hidup sehat dan selalu menerapkan anjuran pemerintah supaya Anda dapat hidup sehat dan bahagia bersama orang yang Anda sayangi. Sobat Tegal, salah satu jenis bahan bumbu yang wajib ada pada hampir setiap masakan di Indonesia yaitu bawang putih. Selain dapat dijadikan bumbu dalam masakan, bawang putih juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Sangat disayangkan, produksi bawang putih lokal di Indonesia baru mencukupi kebutuhan konsumsi kita hanya sekitar 5 hingga 12% saja dari kebutuhan konsumsi bawang putih harian di seluruh Indonesia. Dan untuk memenuhi konsumsi bawang putih di Indonesia, impor bawang putih menjadi salah satu alternatif solusinya. Akibatnya, bawang putih impor merajai pasar bawang putih di Indonesia. Padahal potensi alam kita sangat memungkinkan untuk mengembangkan komoditas pertanian, terutama bawang putih ini ya Sobat Tegal. Untuk mengetahui lebih lanjut faktor banyaknya impor bawang putih yang beredar di Indonesia, serta bagaimana mencari solusi untuk mengembangkan produksi bawang putih di Indonesia, tonton terus channel Halo Tegal. Sobat Tegal, bawang putih atau yang memiliki nama ilmiah Allium sativum sudah digunakan sejak 7.000 tahun silam sebagai penyedap masakan, juga di bidang pengobatan. Bawang putih yang memiliki kandungan senyawa sulfur ini sangat baik bagi kesehatan, namun tidak dianjurkan jika dikonsumsi mentah secara langsung, karena sifat senyawa sulfur ini pada sebagian orang dapat memicu alergi, serta dapat juga menimbulkan luka bakar pada jaringan luar. Beberapa jenis benih bibit bawang putih yang sangat cocok untuk ditanam di Indonesia diantaranya lumbu hijau, lumbu kuning, lumbu putih, tawang mangu baru, sangga sembalun, dan satu jenis yang berasal dari Taiwan yaitu Great Black Lamb. Keenam jenis bawang putih tersebut sangat dianjurkan untuk ditanam di Indonesia karena memiliki kecocokan iklim dan cenderung tidak gagal panen. Benih tawang mangu baru sebenarnya merupakan modifikasi benih bawang putih RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Benih ini mulai diperkenalkan di daerah Tawang Mangu oleh seorang tokoh di desa Pancot yang bernama Wiryo Sumarso pada tahun 1975. Di tahun 1980, para peneliti banyak yang mulai melirik benih jenis ini. Dan pada tahun 1985, Wiryo Sumarso diminta untuk menanam bawang putih di lahan milik keluarga Cendana. Dan benih ini kemudian disebut dengan Tawang Mangu Baru pada tahun 1989. Namun sayang, pada tahun 1990, impor bawang putih di Indonesia mulai diizinkan. Hal ini mengakibatkan jatuhnya harga bawang milik petani lokal. Padahal benihnya saat itu masih dibeli dengan cara impor. Harga jual bawang putih siap edar dari petani hanya seharga 3.000 per kilo. Dan untuk membeli benih bawang putih tersebut, petani harus membayar 30.000 per kilo demi dapat menanam kembali bawang putih di lahannya. Hal inilah yang mengakibatkan turunnya hasil panen bawang putih lokal di Indonesia. Sebenarnya pada tahun 2016 lalu, para peneliti di Institut Pertanian Bogor telah mengembangkan benih bawang putih hasil rekayasa genetika, yaitu bawang putih double kromosom. Rekayasa dari bawang putih ini menghasilkan umbi yang lebih besar dari bawang putih impor. Namun dari 100% panen bawang putih, 40%-nya harus dijadikan benih kembali. Hal ini yang mengakibatkan laju pertumbuhan pertanian bawang putih di Indonesia belum berkembang pesat. Produksi lokal yang masih kecil mengakibatkan mayoritas para distributor dan pengusaha bawang putih lebih tertarik untuk membeli bawang putih impor yang dari jumlah produk dan harga jualnya lebih stabil. Selain dari itu, biaya produksi untuk menanam bawang putih tidak sebanding dengan hasil panennya. Jika 1 hektar bawang merah dengan perawatan yang baik
dapat menghasilkan panen sekitar 7 ton bawang merah. Dengan perlakuan yang sama, hasil panen bawang putih hanya menghasilkan sekitar 4 ton saja. Padahal, biaya untuk menanam dan merawat bawang putih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan menanam bawang merah. Biaya menanam bawang putih menjadi tinggi karena petani banyak yang menggunakan benih bawang putih impor. Sobat Tegal, dalam rangka menumbuh kembangkan kembali pertanian di Indonesia, terutama jenis bawang putih, peneliti di Institut Pertanian Bogor ikut serta menerapkan beberapa teknologi yang memungkinkan untuk dapat digunakan dalam meningkatkan hasil panen. Salah satunya adalah teknologi ultrafine bubble. Teknologi ultrafine bubble ini merupakan proses meningkatkan jumlah oksigen di dalam air dengan cara membuat gelembung udara berukuran sangat kecil seukuran 100 hingga 300 nanometer. Gelembung nano ini dapat bertahan lebih lama sehingga dapat menyediakan oksigen lebih banyak di dalam air, atau oksigen ini terlarut dalam air disebut dengan dissolved oksigen. Atau dengan metode ini dapat memudahkan proses difusi gas ke dalam air dan memungkinkan untuk dapat diserap oleh tumbuhan. Teknologi ultrafine bubble ini dapat diterapkan ke dalam calon benih bawang putih, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam air yang sudah terkompresi dengan teknologi ultrafine bubble. Gelembung nano ini akan ikut terserap ke dalam bawang putih bersamaan masuknya air ke dalam umbi bawang putih. Air yang sudah melalui proses ultrafine bubble ini mengandung kadar oksigen yang sangat tinggi, sehingga akan mempercepat germinasi dari umbi bawang putih tersebut. Germinasi adalah proses penyerapan air oleh bibit tanaman baru yang akan digunakan untuk menumbuhkan kecambah atau tunas baru. Pada benih bawang putih yang biasanya, benih dapat ditanam ke lahan pertanian setelah berusia 5-6 bulan. Namun dengan penerapan teknologi ultrafine bubble ini pada bawang putih, waktu pembibitan bawang putih hanya memerlukan jangka waktu selama 2 hingga 3 bulan saja. Jika menggunakan benih jenis tawang mangu baru yang sudah direndam ke dalam air yang sudah digembuskan generator ultrafine bubble ini, waktu pembibitan hanya memerlukan hingga sekitar 1 bulan saja. Benih bawang putih ultrafine bubble ini telah ditanam di Desa Tuwel, Kabupaten Tegal, dan sudah mulai dipanen di bulan Januari 2021 ini. Dengan keberhasilan penerapan teknologi ultrafine bubble untuk meningkatkan produksi bawang putih di Indonesia, memicu semangat para petani untuk menanam bawang putih ini ya Sobat Tegal, dan juga diharapkan dapat mengembalikan kejayaan petani bawang putih di Desa Tuwel Kabupaten Tegal yang dahulu pada tahun 1990 pernah berlimpah dengan panen bawang putih. Terlebih untuk pengembangan sektor bawang putih ini, Bank Indonesia sudah mengupayakan lahan yang saat ini mencapai 240 hektar luasnya. Lahan seluas ini diperhitungkan dapat memenuhi kebutuhan bawang putih dalam negeri, serta juga dapat membuka peluang baru ekspor bawang putih. Semoga semua berjalan dengan baik ya Sobat Tegal. Sebagai tambahan informasi bagi Anda, bahwa teknologi ultra bubble ini memerlukan sebuah generator yang dapat menghembuskan dengan lembut sehingga dapat menghasilkan gelembung udara berukuran 100 hingga 300 nanometer. Teknologi ultrafine bubble telah digunakan sebagai pembersih mikrobakteri pada kerang atau pengelolaan limbah, sehingga dapat mempercepat pembusukan limbah dalam air. Selain itu, teknologi ultrafine bubble juga dapat diterapkan pada berbagai jenis bibit selain bawang putih. Juga dapat digunakan dalam kolam budidaya udang atau ikan, sehingga kadar oksigen dalam air kolam budidaya menjadi tinggi dan mencapai panen yang optimal. Sobat Tegal, untuk mendukung para petani lokal kita menuju swasembada bawang putih di Indonesia sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita juga ikut serta membagikan pengetahuan ini kepada semua orang, supaya dapat memotivasi petani lain di luar Tegal untuk ikut serta menerapkan teknologi ultrafine bubble ini di dalam sektor pertanian maupun sektor perikanan. Dan jika Anda menyukai video ini, tekan tombol like, serta kalau ada yang belum subscribe, tekan tombolnya dulu ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.